Sembari review laptop-laptop gaming Alder Lake lainnya yang masih OTW, ini kami ada info salah satu laptop tahun lalu yang sedang banting harga di toko Gamer ID. Menariknya, ini ada laptop gaming mainstream, harga mainstream, tapi dikasih Intel Core i9. Apakah masih layak dilirik? Mari kita cari tahu. Deja vu, rasanya memang sudah berulang kali ya kita review laptop yang satu ini. Benar-benar laptop gaming sejuta umat versi Acer soalnya. Tapi kalau siapa tahu ada yang emang belum tahu atau lupa, ya Nitro 5 ini secara mendasar masih belum berubah banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kita dapat body full polymer, mostly hitam polos jadi nothing special, kecuali untuk bagian pantat yang dikasih aksen merah sparkling. Terus ada sedikit motif-motif di punggung. Segi konstruksi pun juga seadanya, kita tentu nggak berharap dapat laptop gaming premium. Posisi engsel sedikit atas body, jadi mudah dibuka satu tangan dan tidak ada ventilasi yang terhalangi. Overall, secara portabilitas dan ketipisan pun, ini menetap sebagai laptop gaming mainstream generik. Keyboard sih dapat full size dengan numpad, tombol NitroSense, tombol panah ukuran penuh, serta ada iluminasi RGB 4 zona. Namun, feel keyboard dan touchpad ini ya biasa banget. Tombol powernya tuh di pojok, dan nggak ada FN lock. Layar, ya kalau udah lihat-lihat review Nitro 5 sebelumnya, pasti udah paham bahwa kita dapat panel IPS 144Hz standar yang gamutnya di sekitaran 70% sRGB saja. Udah cukup nampol sih buat hiburan dan gaming kebanyakan orang, tapi kalau mau kerja visual garis miring konten serius, baiknya colok monitor eksternal saja. Webcam ada di bezel atas. Lanjut percolokan, di kanan ada USB-C 3.2 Gen 2, sayang sekali bukan Thunderbolt, USB-A 3.2 Gen 2 Always On, dan HDMI. Di bagian pantat terdapat charging port, ideal buat yang nggak pengen kelihatan banyak kabel di meja, lalu di kiri tersisa slot gembok, LAN port, 2 USB-A 3.2 Gen 2, dan combo audio jack. So, langsung aja, Nitro 5 kali ini dilengkapi Core i9 11900H, jadi ini pertama kalinya kita megang laptop Core i9 di bawah 20 juta, serta GPU GeForce RTX 3060 85W++. RAM-nya emang baru keisi satu dari dua slot, jadi single channel 2 RX8, tapi udah 16GB, sehingga memudahkan kalian apabila mau upgrade jadi 32GB. Yang menurut kami jadi nilai jual Nitro 5 ini adalah keberadaan slot harddisk atau SSD 2,5 inch, yaitu tinggal pasang kabelnya yang udah termasuk dalam dus, di samping SSD NVMe 512GB bawaan berkecepatan standar. Pertanyaannya, apakah make sense naruh CPU Core i9 di chassis entry level dibanding pakai Core i7 atau Ryzen 7? Jawabannya, untuk workload jangka pendek, Core i9 di sini setara dengan rata-rata Core i9 11900H di Cinebench, sedikit melampaui performa rival-rivalnya pakai Core i7 atau Ryzen 7. Tapi, somehow dia nggak bisa sustain performanya untuk jangka panjang, juga untuk single core-nya masih agak di bawah rata-rata. Kami tes di Blender dan Premiere sebenarnya sedikit lebih kencang. Namun, soal worth it atau enggaknya dibanding opsi-opsi Core i7 dan Ryzen 7 yang lebih terjangkau, itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Nah, secara GPU, RTX 3060 85W ini bisa dynamic boost up to 100W dan performanya so-so, inline dengan rata-rata RTX 3060 versi low power line. Dikombinasikan dengan sang Core i9 serta resolusi layar Full HD saja, laptop ini masih sanggup jalanin Cyberpunk setting Ultra, RTX DLSS nyala, PUBG Ultra hampir 100 FPS, atau sekali lagi jalanin benchmark The Rift Breaker yang sangat intensif CPU. Tidak wow untuk standar 3060, yang penting nggak timpang dibanding laptop-laptop RTX 3060 lain di harganya. Manajemen panas oke ya, kita lihat ada dual fan 4 heatsink yang mampu meluluskan stress test tanpa mentokin fan speed dengan daya GPU up to 100W atau CPU up to 100W juga untuk jangka pendek. Saat dipakai gaming, Core i9 ini cenderung ada di kisaran 50 hingga 60W saja. Jadi suhu 90 derajat ke atas itu diambil ketika sedang stress test tanpa mentokin fan speed di NitroSense. Well, kalau mau suhu keyboard lebih adem, kalian tetap bisa mentokin fan speed dengan catatan bunyi kipas bisa melebihi 45 desibel. Lalu daya tahan baterai gimana? Nge-YouTube di mode battery saver bisa ngasih kita daya tahan sekitar 5 jam, tentu nggak terlalu panjang ya, berhubung kapasitas baterai memang terbatas dan Core i9 seri H bukan chip paling efisien. Nah lucunya, kita dikasih adaptor yang cukup imut, hanya 180W saja. Mungkin gara-gara ini juga ya, sang CPU nggak bisa sustain performa maksimal terus-terusan. Dan seperti biasa, kualitas speaker di Nitro 5 nggak pernah lebih dari sekedar formalitas.
Ya, mau gimana pun, Acer Nitro 5 pakai Core i9 pun tetaplah Acer Nitro 5. Nggak bisa dipungkiri bahwa secara laptop sendiri, ini nggak lebih dari sebuah laptop gaming sederhana. Bodi seadanya, kualitas layar basic, belum ada Thunderbolt, dan sebagainya. Ya, tapi jika kalian emang mau for some reason butuh CPU yang still sangat mumpuni, dan bisa di-bragging mentang-mentang berlabel Core i9, sekaligus nggak sabar nunggu deretan laptop Alder Lake dan Ryzen 6000 series, Acer Nitro 5 edisi khusus ini selama kuartal 1 2022 bisa kalian dapatkan dengan harga diskon di Gamer ID. Hehe. Ya, kami tahu akan ada banyak mendang-mending di komentar, so kami pamit dulu ya. Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.